Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Artemida Sutik dari Prodi Kesmas Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya tetap mengucapkan stay safe, stay healthy, and stay at home. Pada mata kuliah SIK kali ini, pertemuan sudah kelima ini ya, saya ingin menyampaikan tentang sistem informasi manajemen puskesmas. Sistem informasi yang ada di dalam organisasi puskesmas ini memang cukup penting untuk kita bahas karena memang puskesmas itu adalah semacam garda yang paling terdepan dengan masyarakat, sehingga saya rasa ketika kita menjadi tenaga kesmas mungkin sebaiknya kita perlu memikirkan seperti apa sih sistem yang dibutuhkan betul-betul oleh masyarakat, terutama masyarakat era 4.0 saat ini. Oke. Sistem informasi manajemen, serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terorganize, ya, terkoordinir dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasikan data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya, sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang ditetapkan. Ini menurut ahli George M. Scott tentang prinsip-prinsip sistem informasi manajemen itu sendiri. Berbeda dengan tidak cukup berbeda banyak, maksudnya inti juga kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Frederick H. Liu, ya, H. Wu. SIM adalah kumpulan dari sistem-sistem yang menyediakan informasi untuk mendukung manajemen. Kemudian Gordon juga bilang sistem yang terpadu antara manusia dan mesin yang menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi dan fungsi manajemen, fungsi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Manajemen. Jadi saya rasa semua keilmuan dalam bidang kesmas ini sangat erat sekali dengan how to manage, keilmuan bagaimana Anda menjadi seorang manajer yang mempunyai leadership yang cukup kuat dalam mengaplikasikan segala hal yang diperlukan dalam suatu pengaturan, proses pengaturan. Dan di sini ada berbagai elemen yang ada di dalam suatu proses manajemen, ya. Sehingga kita bisa mampu memfungsikan atau memaksimalkan semua fungsi yang mendukung di antaranya yang disampaikan oleh Gordon ini. Ada fungsi operasi, ada fungsi manajemen, ada fungsi pengambilan keputusan. Oke. Menurut Gordon, sistem juga menggunakan beberapa hal, diantaranya adalah hardware, perangkat keras, software, lunak, prosedur, model, dan database. Oke. Nah, di sini mungkin saya bisa menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Gordon tadi, menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat 4.0 saat ini adalah tentunya mungkin ada tambahan selain dari yang sebelum-sebelumnya. Masyarakat untuk yang saat ini jelas yang dibutuhkan adalah jaringan. Jaringan tidak hanya jaringan secara offline, tapi secara online. Yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana kita bisa tetap connected dengan semua orang yang ada di dunia, ya, semuanya dari berbagai penjuru dunia, dengan menggunakan satu sistem jaringan. Jaringan apa yang diperlukan? Jaringan online. Networking yang kita perlukan saat ini adalah jaringan internet. Nah, di sini adalah sumber daya informasi. Sumber daya inilah yang harus kita mampu manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa memanage dan mengintervensi suatu permasalahan kesehatan. Apa saja sumber daya yang ada di sini? Seperti yang dikatakan oleh Gordon tadi, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, database, prosedur itu tetap harus ada. Semua SOP harus tetap kita padukan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Masyarakat perlu tahu bahwa ada SOP yang kita harus jalankan. Kemudian ada operator dan ada kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat ini tetap harus ada. Pemakai ini juga tetap harus ada. Nah, yang paling penting adalah jaringan. Networking ini tetap harus dikondisikan. Oke? Mengapa SIM dibutuhkan? Perlunya informasi untuk memperoleh kepastian dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus cepat, akurat, dan dapat dipercaya. Anda percaya apa semua media sosial yang
menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan COVID-19 itu adalah sangat sensitif sekali. Yang artinya semua yang disampaikan di dalam medsos diharapkan itu adalah informasi yang akurat, dapat dipercaya. Dan proses yang dijalankan dengan menggunakan sistem dan sumber daya informasi yang ada memerlukan waktu yang cukup cepat sekali. Oke. Mengapa SIM dibutuhkan? Karena perlu pengelolaan data yang sistematis untuk mengambil keputusan yang sifatnya strategis. Oke. Sesuai dengan keputusan Menkes tahun 128, Menkes 24, ya, garing 2 2004, terkait dengan struktur organisasi, kita mencoba untuk beralih sekarang. Dari yang manajemen, kemudian kita mencoba untuk kita melihat apa sih yang ada di dalam puskesmas, pusat kesehatan masyarakat ini, sehingga membutuhkan satu sistem yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Oke, kita lihat dulu struktur organisasinya. Mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sehingga sistem informasi puskesmas ini akan menjadi suatu kebutuhan untuk mereka. Karena di dalam satu sistem puskesmas, ternyata ada banyak hal yang menampung di sana, sesuai dengan struktur organisasi puskesmas itu sendiri. Masing-masing memberikan informasi, masing-masing memberikan database untuk bisa diolah, sehingga nanti pada akhirnya mampu untuk membuat suatu base data yang lengkap, ya, sehingga ini yang akan menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dalam satu manajerial. Kita bisa lihat di sini strukturnya, mulai dari pelayanan luar gedung, farmasi, pelayanan dalam gedung, rekam data keluarga, kemudian keuangan, pelayanan rawat inap, dan lain sebagainya, sampai menurun ke bawah. Ini semuanya membutuhkan satu sistem. Kegiatan di dalam puskesmas, di dalam gedung apa saja? Ada pendaftaran, ada pengobatan, apotek, gizi, KIA, imunisasi, lab. Kalau luar gedung apa saja? Puskesmas pembantu, ada ya? Kemudian puskesmas keliling, posyandu, bidan desa, dan lain sebagainya. Ini pun membutuhkan sesuatu yang memudahkan tidak hanya sebagai penerima layanan, tapi penyedia layanan pun membutuhkan sistem yang mudah dan mampu mereka dapatkan hasil dengan cepat, sehingga mereka pun puas dalam menyampaikan data dan lain sebagainya. Ya. Berikut adalah indikator keberhasilan fungsi puskesmas. Ada beberapa yang kita bisa melihat bahwa puskesmas itu dinilai sukses ketika dia sudah membuat suatu keberhasilan dalam suatu program. Dia membuat suatu indikator, misalkan gini, dampaknya seperti apa? Contoh, program imunisasi DPT. Anda bisa melihat ketika ada masalah-masalah yang saat ini sedang terjadi. Anda bisa, ini adalah contoh yang mudah yang mungkin Anda nanti bisa kembangkan dengan melihat kondisi masalah kesehatan yang saat ini sedang terjadi. Indikator dampak, insiden penyakit. Apakah insiden kasus difteri, pertusis, tetanus menurun seperti yang diharapkan? Dampaknya seperti apa? Nah, seperti itu. Apakah dengan adanya puskesmas ini, dengan adanya program imunisasi DPT yang dijalankan oleh puskesmas itu, pada akhirnya dampaknya insiden penyakit menurun? Yang kedua adalah luaran. Bagaimana cakupannya? Cakupan itu adalah keberhasilan peningkatan. Seberapa berhasil imunisasi itu dijalankan? Apakah 100% semua yang ikut balita itu ikut imunisasi? Indikator proses, terjaminnya penyimpanan vaksin, terjangkaunya wilayah kerja. Apakah semua desa bisa didatangi secara berkala atau justru nggak bisa sama sekali karena mereka menempatkan puskesmas itu memang jauh dari kawasan masyarakat sendiri. Apakah mereka menyediakan puskesmas keliling ataupun puskesmas pembantu? Indikator proses. Indikator masukan, ketenagakerjaan, vaksin, dana, bagaimana? Apakah semua ketenagakerjaan itu, apakah ketenagaannya sumber daya manusia yang cukup? Apakah vaksinnya sesuai dengan kebutuhan? Vaksinnya hanya 10, balitanya ada 30. Berarti indikatornya harus sesuai. Ya, kita tidak bisa menginputkan dalam suatu sistem itu dengan indikator yang tidak sesuai dengan realitas. Dana, apakah memang mencukupi? Dan seterusnya seperti itu.
Ini adalah indikator upaya kesehatan wajib dari puskesmas yang harus dijalankan dalam keseharian atau dalam pelaporan. Ya. Upaya kesehatan apa saja yang wajib dilaporkan? Upaya tentang promosi kesehatan. Di sini ada kegiatan PHBS. Seseling ada penyihatan permukiman. Di antaranya ada cakupan SPAL, ada cakupan rumah sehat. Bagaimana seberapa banyak orang yang sudah punya rumah sehat, seberapa banyak orang yang sudah punya SPAL. Kemudian KIA-nya, bagaimana imunisasi yang tadi kita sudah sebutkan di sana. Bagaimana orang hamil memeriksakan kehamilannya, K1, K2, K3, K4, K1, K4, K5. Bagaimana kita bisa melihat indikatornya itu? Ini semua ini kita bisa lihat pemberantasan penyakit menular. Bagaimana cakupan kasusnya? Menurun kan? Naik kan? Ya. Selain itu gizi, cakupan gizi buruk, persentasenya menurun atau makin meningkat nih? Promosi gizinya seberapa banyak? Pengobatan sama. Cakupan pelayanan jumlah kasus yang ditangani. Berapa jumlah pemeriksaan? Berapa jumlah kasus? Dan sebagainya. Berapa jumlah kasus dengan dibandingkan orang pergi ke puskesmas? Sehingga kita bisa melihat seberapa efektif puskesmas itu melaksanakan pekerjaannya. Kualitas pelayanan kesehatan, ya, tingkat kepatuhan atau kepuasan pasien. Oke. Kemudian upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesmas sendiri, persentase keluarga rawan yang dikunjungi, kemudian upaya K3-nya, ya. Semua upaya yang dilaksanakan dalam pengembangan puskesmas ini tetap harus ada indikatornya. Kita harus punya, jadi kalau dalam indikator itu sebaiknya memang kita punya target, angka targetnya berapa, sehingga kita bisa tahu apakah cakupan yang sudah ada saat ini sudah melampaui target, ataukah malah meskipun trennya naik, tapi masih belum mencapai target. Sehingga kita bisa tahu indikator ini betul-betul efektif atau enggak dijadikan indikator. Atau memang apakah apa ini pelayanan atau upaya ini sudah sesuai dengan target. Ini adalah indikator yang harus kita tegakkan. Ya. Upaya kesehatan jiwa saat ini sudah menjadi isu ya, isu terkini juga. Kemudian upaya pelayanan kesehatan mata, kesehatan lanjut usia, usia lanjut, kemudian pembinaan pengobatan tradisional. Itu semua adalah upaya indikator dalam upaya puskesmas untuk melayani masyarakat. Ya, kemudian itu semua merupakan sistem yang ada di dalam puskesmas. Komponen-komponen pelayanan puskesmas, upaya pelayanan kesehatan yang wajib tersebut itu berada dalam satu sistem offline yang dijalankan di dalam puskesmas. Nah, sistem itu kita coba juga untuk kita aplikasikan di dalam satu sistem yang online yang saat ini masyarakat banyak butuhkan. Seperti apa modelnya? Saat ini sudah dikembangkan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dipakai oleh puskesmas. Ya. Hal ini ada beberapa yang sudah mengarah kepada sistem online, yang artinya online dengan skup yang kecil, yang artinya dari semua bidang yang ada di dalam puskesmas tersebut itu menggunakan sistem yang sama dengan satu server. Nah, ini akan memudahkan sekali dalam tenaga kesmas atau tenaga kesehatan yang ada di sana dalam menjalankan tugas untuk melayani masyarakat. Karena di sana mereka sudah terconnected, ya. Mereka sudah connected dengan antar satu bagian dengan bagian yang lain. Oke. Jadi misalkan orang datang dengan menggunakan misalnya suatu puskesmas menggunakan satu aplikasi e-puskesmas. Dengan sistem informasi manajemen puskesmas yang dia punya secara online, itu akan membantu tenaga kesehatan yang ada dalam puskesmas itu untuk melayani dengan cepat. Penerima layanan kesehatan pun juga akan menerima layanan dengan cepat karena informasi yang dia dapatkan dengan cepat dan akurat pula dia dapat. Orang datang kemudian dicatat melalui satu sistem secara online. Dia masukkan ke dalam sistem semua data yang dia punya. Kemudian dengan segala keluhan yang dia sampaikan, dia masuk ke dalam sistem ini satu gambaran yang kemudian pada akhirnya sudah terbaca oleh tenaga medisnya.
Tenaga medis kemudian menginputkan apa saja obat-obat yang harus diambil oleh pasien ke bagian obat atau bagian farmasi. Dari situ sudah tidak menggunakan satu layanan yang membutuhkan waktu yang lama, sehingga pasien pun ataupun penerima layanan itu dengan segera tinggal ambil, karena informasi itu sudah dialirkan melalui sistem online yang dijalankan di dalam puskesmas. Dan beberapa di negara Indonesia, beberapa puskesmas yang memang mempunyai sumber daya informasi jaringan internet terjangkau dengan akses internet, itu akan mudah menggunakan sistem informasi manajemen puskesmas secara online. Dan ini memang menjadi PR besar oleh negara kita, karena tidak semua wilayah di negara Indonesia ini terakses dengan baik sumber daya informasi, termasuk diantaranya adalah jaringan internet. Oke, ini saya perlihatkan bahwa ini adalah sistem informasi yang ada di puskesmas yang berada di dalam indikator upaya layanan yang ada di puskesmas. Nah, sistem informasi puskesmas ini menggunakan namanya sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas, SP3 atau SPP. Yang satu SPP di loket pendaftaran, pengobatan, kemudian LB1, LB ini laporan bulanan, kemudian LB2, dan LP, LPU atau laporan pemakaian dan lembar permintaan. Ini semua tercatat. Sistem pencatatan ini memang digunakan untuk memudahkan dalam pencatatan, dalam mengorganize untuk kita tenaga kesmas itu, tenaga kesehatan itu mendapatkan satu rekam medis. Satu rekam medis, yang kedua memudahkan dalam melayani. Terdapat 18 kegiatan pokok puskesmas. Ya. Salah satunya sistem pencatatan dan pelaporan terpadu SP2TP sesuai dengan Menkes nomor 63 tahun 81 dan Juklak Dirjen Pembinaan Kesmas ya, nomor 143. SP2TP ini adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum sarana, tenaga dan upaya pelayanan kesehatan puskesmas. Ya. Ruang lingkupnya adalah konsep wilayah kerja puskesmas. Nah, sekarang SP2TP ini berubah menjadi SP3 yang berupa tata cara pencatatan dan pelaporan yang lengkap untuk pengelolaan puskesmas. Kurang lebih sama isinya dengan SP2TP. Ya, di sini meliputi keadaan fisik, tenaga, sarana, dan kegiatan pokok yang dilakukan serta hasil yang dicapai puskesmas. Proses pelaksanaan SP3 ya, ada 3 hal: pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan. Pengolahan analisis pemanfaatan ada di sini. Pencatatan hasil kegiatan dicatat dalam buku register yang bisa direkapitulasi dalam format SPD. Format-format seperti ini yang dibutuhkan saat ini pekerja atau pemberi layanan kesehatan sebenarnya akan lebih mudah ketika dibantu dengan sistem informasi secara online dengan menggunakan aplikasi. Ya, tidak hanya secara manual tapi membutuhkan hal yang seperti itu. Karena memang itulah kebutuhan masyarakat saat ini. Sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas, SP3, pengertiannya adalah pencatatan pelaporan yang harus dibuat oleh puskesmas, direkap setiap tingkat dengan waktu tertentu. Sistem ini merupakan satu kesatuan terdiri dari komponen yang saling berkaitan, berintegrasi, dan punya tujuan tertentu, yang merupakan gabungan berbagai macam kegiatan upaya pelayanan kesehatan puskesmas. Yang maksudnya adalah untuk meringankan beban kerja puskesmas, memudahkan pemberi layanan memberikan layanan kepada masyarakat, dan memudahkan pula penerima layanan untuk bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan keinginan. Ruang lingkup SP3 ya, mencakup semua kegiatan puskesmas, termasuk bidang desa, pusling, puskesmas, dengan tempat tidur, ya, dengan rawat inap. Jenis data yang dikumpulkan dicatat adalah ketenagaan, sarana prasarana, kemudian kegiatan pokok baik luar ataupun dalam. Laporan SP3 ini dengan sistem tahun kalender, bulanan, triwulan, dan tahunan. Bayangkan alangkah lebih mudahnya ketika semua puskesmas menggunakan aplikasi Simpus secara online.
Nah, di sini saya tidak bisa tahu bahwa pengorganisasian di tingkat puskesmas ini ada penanggung jawab, kemudian ada tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan SP3 ini. Ada koordinator, kemudian ada anggota, ya, yang menjalankan kegiatan pelaporan SP3 ini. Nah, tidak hanya dalam puskesmas saja, tingkat kabupaten atau kota, penanggung jawabnya sebagai kepala dinas itu pun juga mengevaluasi hasil pekerjaan SP3 yang berada di setiap puskesmas. Ya. Nah, di sini ada koordinator dan anggota yang dia menerima laporan dari puskesmas dan mengirim bulanan. Ya, makanya tadi ada laporan bulanan ke Dinkes provinsi. Dan pelaksananya ini adalah urusan perencanaan dan staf fungsional. Tugasnya membuat umpan balik feedback dari SP3 per triwulan ke tingkat puskesmas. Sehingga kita bisa mengetahui mana bagian-bagian yang harus diperbaiki, mana-mana bagian yang sebaiknya memang harus ada pengadaan dan lain sebagainya. Di tingkat provinsi sendiri ya, penanggung jawab kepala dinas provinsi sama halnya dengan ketika kita melihat di tingkat kota. Nah, di sini ada pelaksana subbak perencanaan yang tugasnya mengolah pelaporan SP3 dan membuat umpan balik juga, sama semua harus ada umpan balik ke kabupaten ataupun kota. Oke, last but not least, tolong diklik ya. Ini contoh-contoh yang bisa Anda lihat. Setelah Anda melihat contoh-contoh ini, saya rasa perlu adanya satu pemikiran ketika Anda nanti sudah betul-betul menjadi SKM, Anda masuk ke dalam satu sistem pelayanan kesehatan, Anda memikirkan gimana caranya supaya Anda memperoleh sumber daya informasi yang lengkap sehingga Anda mampu untuk membuatkan suatu sistem yang mudah untuk tenaga kesmas ataupun mudah juga untuk penerima layanan ataupun masyarakat ya dalam hal ini untuk bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika salah. Sehat selalu, stay at home, and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.